Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 membahas tentang etika dan budaya organisasi. Nah, dari kelompok ini disusun oleh Daratun Nizam, Eko Pramono, Fendri Vereka, Imam Munandar, Muhammad Safi'i, Nur Feli Safranza, dan Prima Yasti. Di pembahasan pertama ini akan disampaikan oleh rekan kami, Prima Yasti. Prima Yasti, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pengertian organisasi. Organisasi itu sendiri adalah merupakan tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dengan memanfaatkan sumber daya seperti dana, material, lingkungan, metode, sarana, prasarana, dan data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian etika. Menurut para ahli, maka etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini. Yang pertama, menurut Dr. O.P. Simorangkir, mengatakan etika atau etik sebagai pendapat manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Lalu yang kedua, menurut Dr. C.D. Gajalba, dalam sistematika filsafat mengatakan etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang ditentukan oleh akal. Dan yang terakhir, menurut Dr. Haji Burhanuddin Salam mengatakan etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma-norma yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika profesi dalam organisasi. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat, sehingga tidak menyimpang dari kode etiknya. Next slide, Bang. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama yaitu kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggotanya tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kedua yaitu kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi. Profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Next. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat organisasi. Ada banyak pendapat yang mengemukakan pengertian dari organisasi seperti berikut ini. Yang pertama, organisasi menurut Stoner. Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Yang kedua, organisasi menurut James D. Money. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, organisasi menurut Setter E. Bernan. Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Next. Organisasi juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu organisasi formal dan organisasi non-formal. Organisasi formal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang meningkatkan diri dengan suatu tujuan
bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Informal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas secara serta tujuan bersama yang tidak disadari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mengamati tentang pengaruh perilaku individu, kelompok, dan perilaku dalam struktur organisasi dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan guna memperbaiki keefektifan organisasi. Terus ada pentingnya etika dalam berorganisasi. Etika itu adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok, masyarakat, atau suatu organisasi. Etika ini sangat diperlukan pada diri seseorang. Dengan etika juga, orang-orang pada bisa menilai yang mana baik dan yang mana buruk gitu. Terus dalam organisasi ini, etika ini sangat penting dalam sebuah organisasi. Etika dan norma moral itu diperlukan dalam sebuah organisasi. Karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Terus sudah menjadi nilai-nilai dari luhur, etika harus ada dalam organisasi gitu. Terus agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib. Terus ada karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya baik bersifat norma, moral maupun etika perlu dianalisa dan dikaji ulang. Terus keyakinan agama, pandangan hidup dan sosial dan lain sebagainya. Makanya penting sekali etika dalam berorganisasi. Jika tidak beretika, maka organisasi tersebut akan dikatakan kurang beretik atau berkurang beretika. Atau tentang lainnya gitu. Maka dari itu, etika diperlukan dalam diri seseorang dan dalam diri berorganisasi. Selanjutnya, Eko. Bang Eko. Oh, sorry. Oke, selanjutnya pengertian budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi, Robbins memberikan pengertian budaya organisasi antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi. Yang kedua, falsafah yang menuntun kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan. Yang ketiga, cara pekerjaan dilakukan di tempat itu. Yang keempat, asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat di antara anggota organisasi. Kemudian, peran penting yang dimainkan oleh budaya perusahaan adalah yang pertama, membantu pengembangan rasa memiliki jati diri bagi karyawan. Yang kedua, dipakai untuk mengembangkan keterkaitan pribadi dengan organisasi. Yang ketiga, membantu stabilitas organisasi sebagai suatu sistem sosial. Nah, yang terakhir itu menyajikan pedoman perilaku sebagai hasil dari norma perilaku yang sudah dibentuk. Kemudian teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi terdapat 3 asumsi yang mengarahkan pada teori budaya organisasi. Nah, yang pertama, anggota-anggota organisasi menciptakan dan
mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama mengenai realitas organisasi yang berakibat pada pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai sebuah organisasi, di mana asumsi yang pertama ini berhubungan dengan pentingnya orang di dalam kehidupan organisasi. Yang kedua, penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Realitas organisasi juga sebagainya ditentukan oleh simbol-simbol, dan ini merupakan asumsi kedua dari teori ini. Nah, yang terakhir, budaya bervariasi dalam organisasi-organisasi yang berbeda, dan interpretasi tindakan dalam budaya ini juga beragam. Asumsi yang ketiga ini mengenai teori budaya organisasi berkaitan dengan keberagaman budaya organisasi. Baik, akan dilanjutkan dengan teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu masuk dengan judul dimensi budaya organisasi. Terdapat banyak dimensi yang membedakan budaya. Dimensi ini mempengaruhi perilaku yang dapat mengakibatkan kekeliruan pemahaman, ketidaksepakatan, atau bahkan konflik. Jadi, dari kesimpulan referensi tersebut, saya mencoba mengambil satu statement yang berupa kesimpulan yang mudah-mudahan saja kawan-kawan bisa memahami gitu ya. Bahwa budaya organisasi itu adalah common understanding atau kesepahaman atau pengertian bersama daripada anggotanya untuk berperilaku sama, memiliki standar yang sama secara yang baik dalam sebuah organisasi. Next. Organisasi menurut Robbins ada 7 karakteristik primer yang secara bersama-sama menangkap hakikat budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Yang kedua itu adalah perhatian ke hal yang terinci. Yang ketiga, orientasi hasil. Keempat, orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Yang keenam, keagresifan. Yang ketujuh, kemantapan. Next. Budaya organisasi dapat ditemukan dalam 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu artefak. Tingkatan yang kedua itu adalah nilai. Tingkatan yang 3 adalah asumsi dasar. Jadi arti dari artefak ini adalah suatu yang dapat dilihat dengan dirasakan oleh manusia tentang satu subjek, benda, ataupun peristiwa. Tingkatan yang kedua ini artinya itu suatu pengorbanan untuk memperbaiki suatu pekerjaan. Yang ketiga itu artinya suatu keyakinan yang dianggap sudah selesai yang ada di dalam organisasi tersebut. Akan dijelaskan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selain itu, budaya organisasi mempunyai 3 karakteristik, yaitu tipe pertama, budaya organisasi diberikan kepada karyawan dengan proses sosialisasi. Dan tipe kedua, budaya organisasi mempengaruhi kita di tempat kerja. Tipe yang ketiga, budaya organisasi berlaku pada 2 tingkat yang berbeda. Budaya organisasi secara kebetulan terbentuk beberapa contoh di antaranya, seperti sopir taksi, Walmart, Nasional, Panasonic, dan birokrasi. Manfaat budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki 4 manfaat. Yang pertama, peran dalam menetapkan tapal batas, yang artinya budaya organisasi menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua,
membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Yang ketiga, mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan individual seseorang. Dan yang terakhir, meningkatkan kemantapan sistem sosial budaya, yang dimana berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para anggotanya. Kesimpulan dari materi di atas yaitu bisa teman-teman lihat sendiri bahwa organisasi pada dasarnya merupakan tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja secara terkait dengan memanfaatkan dana, material, lingkungan, metode, sarana, prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami. Jika ada yang kurang paham atau tidak mengerti, silahkan bertanya di grup. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan dalam kami menyampaikan pembahasan kami, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.